Beraninya lulusan toko emas pinggir jalan menjadi menantu di keluarga kami. Oh ibu, suara dingin ibu mertua memenuhi galeri seni di kawasan elit Menteng. Tapi ibu mertua itu tidak tahu. Menantu yang sedang ia remehkan saat ini adalah pewaris tunggal kekayaan 3 triliun rupiah dengan 9 gedung di tangannya. Sarah, jangan bicara di depan tamu. Kamu memangnya tahu apa selain memegang emas? Selama setahun, ia hanya disuruh membersihkan dan mengepak barang dipermalukan di depan umum. Suaminya bahkan berselingkuh dan ibu mertuanya mengundang wanita itu ke rumah mereka berkata terang-terangan, "Andai saja wanita seperti ini yang jadi menantuku." Setelah 10 bulan menikah, Sarah memutuskan tidak akan diam lagi. Beberapa hari kemudian, sebuah somasi datang untuk ibu mertuanya. Perintah pengosongan dalam 6 bulan karena renovasi gedung. Galeri yang telah ia sewa selama 12 tahun ternyata adalah milik menantunya. Di hadapan 300 tokoh, industri Sarah angkat bicara. Saya Sarah Wijaya, pewaris aset 3 triliun rupiah. Namun, yang terungkap hari itu bukan hanya identitas Sarah. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertai Anda di sana. Ini adalah ruang VIP di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Di sepanjang koridor berdinding putih yang dipenuhi bau desinfektan Sarah berjalan setengah berlari. Kata-kata perawat di telepon terus terngiang di telinganya. Wali pasien mohon segera datang. Jantung Sarah berdebar kencang. Ia menghentakkan kakinya dengan tidak sabar menghitung setiap lantai yang dilewati lift yang terasa begitu lambat. Begitu tiba di lantai 8, ia langsung berlari ke kamar pasien. Saat pintu terbuka, neneknya terbaring di tempat tidur. Wajah yang telah hidup selama 84 tahun itu dipenuhi kerutan dalam, tapi sorot matanya masih jernih. Selang oksigen terpasang di hidungnya dan monitor detak jantung berbunyi secara teratur. Sarah mendekati neneknya dan menggenggam tangannya erat. "Nenek, aku datang." Nenek Ratna balas menggenggam tangan Sarah dengan sisa tenaganya. Tangan yang dulu pernah memimpin puluhan karyawan di toko emasnya di Cikini. Tangan yang kokoh saat di masa mudanya menimbang emas batangan dan memoles berlian mentah. Tapi kini, tangan itu hanya tinggal tulang berbalut kulit gemetar lemah. "Sarah, bagus kamu datang." Suara Nenek Ratna rendah dan lirih. Air mata menggenang di mata Sarah, tapi ia berusaha menahannya. Ia merasa tidak boleh menangis di depan neneknya. Neneknya selalu berkata begitu. "Jangan menangis, air mata itu untuk saat kau benar-benar berduka." Bagi Sarah, neneknya adalah segalanya. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan lalu lintas saat berusia 5 tahun. Ayahnya anak tunggal, ibunya juga anak tunggal. Jadi di dunia ini, Sarah adalah satu-satunya kerabat sedarah neneknya. Selama 27 tahun, neneknya adalah ibu ayah guru dan sahabat bagi Sarah. Nenek Ratna perlahan membuka matanya. Sinar matahari sore yang masuk melalui jendela jatuh lembut di atas rambutnya yang memutih. "Sarah, ada yang mau nenek ceritakan." Sarah mengangguk dan mendekatkan telinganya. Dulu, waktu nenek masih muda, Nenek Ratna memulai nenek menikah umur 23 tahun. Keluarga, suami nenek cukup terpandang di Jakarta. Kenangan masa lalu melintas di mata Nenek Ratna. Bibirnya bergetar dan tangannya yang keriput menegang. Tapi ibu mertua nenek bilang, "Gadis desa tak berpendidikan ini mengotori rumah kami." Mata Sarah membelalak. Ini cerita yang baru pertama kali ia dengar.
Neneknya selalu menjadi sosok yang tangguh dan kuat. Ia tak pernah menyangka neneknya punya masa lalu seperti itu. Akhirnya, nenek diusir. Bahkan sebelum sempat punya anak. Waktu itu nenek baru berumur 25 tahun. Nenek Ratna berhenti sejenak untuk mengatur napas. Jadi, nenek bertekad. Nenek harus sukses dan berdiri tegak di hadapan orang-orang yang meremehkan nenek. Nenek mulai dari toko emas kecil di Cikini. Bangun jam 5 pagi, bekerja sampai jam 12 malam. Nenek melayani pembeli, membersihkan lantai belajar melebur emas. Suara neneknya terdengar lebih bertenaga. Butuh 10 tahun sampai nenek bisa membuka toko sendiri dan butuh 20 tahun lagi untuk mulai membeli gedung satu persatu. Sarah menggenggam tangan neneknya dengan kedua tangannya. Ia seolah bisa merasakan kerja keras dan keringat seumur hidup dari tangan itu. Kamu tahu nama perusahaan kita sekarang kan? Ratna Holding Snack. Ratna, nama nenek. Neneknya tersenyum tipis. Sarah ikut tersenyum, tapi air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Sarah, kamu tahu berapa total kekayaan nenek? Aku tidak begitu tahu, Nek. Ada 9 gedung. 3 di Cikini, 1 di Menteng, dan 5 lagi tersebar di Jakarta Selatan dan Surabaya. Kalau di total, nilainya sekitar 3 triliun rupiah. Mulut Sarah ternganga. Ia tahu neneknya kaya, tapi ia tidak pernah membayangkan akan sebanyak ini. Dan ijazah yang kamu dapatkan di Amerika waktu umur 25 tahun itu, sertifikat GIA, Nek. Iya, itu sertifikat gemologi paling diakui di dunia. Nenek bangga sekali. Nenek Ratna mengelus pipi Sarah. Ujung jarinya dingin, tapi cinta di dalamnya terasa hangat. Tapi nenek punya satu permintaan. Sarah mengangguk. Selama 1 tahun sembunyikan kekayaan dan ijazahmu. Coba hidup sebagai pengrajin biasa dan lihat bagaimana orang memperlakukanmu. Rasakan sendiri bagaimana dunia memperlakukan orang yang tidak punya uang dan latar belakang. Sarah merenungkan kata-kata neneknya. Awalnya ia tidak mengerti. Kenapa, Nek? Kamu harus menemukan orang yang tulus mencintaimu. Bukan orang yang datang karena uang atau keluarga, tapi orang yang bisa melihat nilaimu yang sesungguhnya. Setetes air mata mengalir dari mata nenek Ratna. Seumur hidup nenek tidak pernah bertemu orang seperti itu. Suami pertama nenek meremehkanku karena tidak berpendidikan dan mitra bisnis hanya melihat uang nenek. Sampai akhir nenek tidak pernah tahu siapa yang tulus menyayangi nenek. Hati Sarah terasa sesak. Baru sekarang ia sedikit mengerti betapa kesepiannya neneknya. Sarah, kamu tahu apa itu batu permata? Batu yang berkilau, Nek. Bukan. Nenek Ratna menggeleng. Permata itu hanya batu biasa. Batu itu berkilau karena ada seseorang yang mengenali nilainya. Manusia juga begitu. Neneknya menggenggam erat tangan Sarah. Nilai sejati sebuah permata bukan terletak pada karatnya, tapi pada kilau di mata orang yang mengakuinya. Sarah tak kuasa menahan air matanya. Air mata mengalir di pipinya. Ia menempelkan tangan neneknya ke dahi dan terisak. Nenek aku janji aku akan melakukannya. Nenek Ratna tersenyum puas. Lalu perlahan ia memejamkan mata. Terima kasih, Sarahku. Suara monitor detak jantung semakin melambat. Sarah tidak melepaskan tangan neneknya. Ia ingin berada di sisinya sampai saat terakhir. Pip! Alarm panjang berbunyi di dalam ruangan. Tim medis bergegas masuk, tapi Sarah tahu neneknya telah pergi. Di luar jendela matahari terbenam. Semburat jingga mewarnai langit. Sambil menggenggam tangan neneknya yang mulai dingin, Sarah berpikir, warisan yang ditinggalkan neneknya bukan 9 gedung, tapi kearifan hidup yang ia pelajari seumur hidupnya. Ajaran untuk memiliki mata yang bisa mengenali nilai sejati.
Sarah menyeka air matanya dan berdiri. Mulai sekarang selama 1 tahun, ia harus menyembunyikan segalanya. Ia merasa takut dan bingung. Tapi ia harus menepati janjinya pada nenek. Saat melangkah keluar dari kamar, Sarah bertekad, nenek aku pasti akan menemukannya. Seseorang yang bisa melihat nilai sejatiku. Begitulah perjalanan panjang Sarah dimulai. Upacara pemakaman telah usai. Di rumah duka yang sepi, setelah semua pelayat pulang, Sarah menatap sendirian foto neneknya. Di dalam foto neneknya tersenyum cerah, seolah memberi semangat pada cucunya. Sarah menunduk di depan foto itu. Nenek aku akan menepati janjiku, bisiknya lalu meninggalkan tempat itu. Cuaca di luar mendung. Langit yang seolah akan segera menumpahkan hujan terasa seberat hati Sarah. Seminggu kemudian, Sarah meninggalkan penthouse-nya di Menteng, rumah yang ia tinggali sejak usia 25 tahun. Ruang tamu yang luas, jendela kaca besar yang menghadap ke lanskap kota Jakarta, lantai marmer yang diimpor dari Italia. Ia meninggalkan semuanya dan mengemasi barang-barangnya. Tak banyak yang ia bawa. Beberapa setel pakaian, peralatan mandi, dan 1 kotak peninggalan neneknya. Tas-tas bermerek dan perhiasan ia masukkan ke dalam brankas. Sertifikat GIA juga ia segel di dalamnya. Tempat tinggal baru Sarah adalah sebuah kamar kos kecil di pinggiran Jakarta Timur. Kamar di lantai bawah dengan sewa 15 juta rupiah per bulan. Saat pintu dibuka, bau lembab menyengat hidungnya. Dindingnya mengelupas di beberapa bagian dan lampu neon berkedip-kedip. Sarah meletakkan kopernya dan melihat sekeliling. Ruangan sempit yang sepertinya akan penuh hanya dengan 1 tempat tidur. Dari jendela yang terlihat hanyalah dinding beton tempat parkir. Sangat berbeda dengan pemandangan malam Jakarta dari penthouse-nya. Hatinya terasa sesak, tapi Sarah menggeleng. Nenek juga pasti memulai seperti ini. Neneknya yang diusir dari rumah mertua di usia 25 tahun, yang memulai dari nol tanpa apa-apa. Sarah menguatkan hatinya dengan membayangkan neneknya di masa itu. Saat membereskan barang, ia membuka kotak peninggalan neneknya. Di dalamnya ada sebuah album foto tua. Sampul kulitnya sudah usang, sudut-sudutnya robek. Sepertinya barang yang disimpan neneknya seumur hidup. Sarah membuka album itu dengan hati-hati. Di halaman pertama ada foto hitam putih. Neneknya di masa muda. Rambut hitamnya diikat rapi, tersenyum cerah di depan sebuah toko emas. Di papan nama tertulis Toko Emas Ratna. Halaman berikutnya adalah foto bersama. Sekitar 10 orang berbaris di depan toko. Di belakang foto tertulis dengan tulisan tangan karyawan Toko Emas Cikini 1985. Ratna, Marni, Karina, Yanti, Siti. Sarah mengamati satu persatu wajah di foto itu. Semuanya tampak muda dan penuh semangat. Para wanita di samping neneknya mungkin adalah karyawan yang bekerja bersamanya saat itu. Pandangan Sarah berhenti sejenak pada nama Karina, tapi tidak ada perasaan khusus. Ia hanya menganggapnya sebagai salah satu mantan karyawan neneknya. Sarah menutup album itu dan menyimpannya di laci. Keesokan harinya, Sarah mulai mencari pekerjaan. Ia mendatangi toko-toko reparasi perhiasan kecil di Jakarta. Di CV-nya ia hanya menulis pernah bekerja di toko emas di Tasikmalaya. Di kolom pendidikan ia menulis lulusan SMA. Setiap kali wawancara ia bisa merasakan tatapan orang berubah. Lulusan SMA, toko emas di desa, belajar apa di sana? Sarah merasa sakit hati. Pengetahuan dari Gia Amerika memenuhi kepalanya, tapi ia tidak bisa mengatakannya.
karena janjinya pada nenek. Setelah 10 hari, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan. Sebuah toko reparasi perhiasan kecil di Pasar Baru. Nama tokonya Permata Abadi, pemiliknya seorang pria gemuk berusia 50-an. Upah harian 200.000. Masuk jam 9 pagi, pulang jam 7 malam. Sanggup? Sanggup, Pak. Sarah menjawab sambil menunduk. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan saat tinggal di penthouse. Upah 200.000 sehari. Bahkan tidak cukup untuk membeli secangkir kopi yang biasa ia minum dulu. Di hari pertama, kerja tugas Sarah adalah bersih-bersih. Menyapu dan mengepel lantai, mengelap etalase kaca, membuang sampah. Ia bahkan tidak bisa melihat perhiasan. Mbak ini ada noda air. Lap lagi, kata pemilik toko dengan ketus. Sarah menggertakkan giginya. Mbak, padahal umurnya baru 32 tahun. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia mengambil lap dan kembali mengepel lantai. Seminggu kemudian, Sarah diberi tugas baru, memperbaiki cincin dan menyambung rantai. Pekerjaan sederhana, tapi setidaknya ia bisa menyentuh perhiasan. Suatu hari, seorang pelanggan datang membawa cincin berlian. Saat memeriksa cincin itu, mata Sarah berbinar. Ia melihat ada inklusi kecil di dalam berlian. Pengetahuan gemologi dari GIA muncul di benaknya. Pak, sepertinya berlian ini kualitasnya SI. Apa tidak sebaiknya kita beritahu pelanggannya? Kata Sarah hati-hati. Pemilik toko tertawa sinis. Sok tahu kamu, memangnya belajar apa di toko emas desa diam saja? Wajah Sarah memerah. Ucapannya benar, tapi tak ada yang mau mendengarkan. Kata-kata dari orang yang tak berpendidikan dan tak punya latar belakang, tidak punya kekuatan apa-apa. Malam itu, kembali ke kamar kosnya Sarah, merebahkan diri di tempat tidur. Seluruh tubuhnya lelah. Tangannya menjadi kasar, punggungnya pegal. Kakinya bengkak karena berdiri sepanjang hari. Nenek juga pasti seperti ini, gumam Sarah sambil menatap langit-langit. Neneknya yang berusia 25 tahun diremehkan sebagai gadis desa tak berpendidikan, yang harus bertahan sendirian di dunia yang tidak mau mengakuinya. Air mata mulai mengalir karena sakit hati sedih dan rindu pada neneknya. Tapi Sarah segera menyeka air matanya. Ia tidak boleh menyerah. Inilah yang diinginkan neneknya. Agar ia merasakan sendiri bagaimana dunia memperlakukan orang tanpa latar belakang. Sarah mengambil album foto dari laci. Ia menatap foto neneknya di masa muda. Ratna yang berusia 25 tahun tersenyum cerah di depan tokonya. Nenek, sekarang aku sedikit mengerti, kata Sarah pada foto neneknya. Kenapa nenek memberiku waktu ini? Aku tidak tahu betapa beruntungnya aku. Karena aku terlahir dengan segalanya, aku pikir itu hal yang wajar. Di luar terdengar suara hujan. Air hujan mengalir di jendela kamarnya. Sarah memeluk erat album foto itu. Baru sebulan dari 1 tahun yang harus ia jalani. Masih ada 11 bulan lagi. Ia merasa ragu apakah bisa bertahan. Tapi ia tidak boleh menyerah. Sarah bangkit dan melihat ke cermin. Tangan yang kasar, wajah yang lelah, tapi sorot matanya masih menyala. Aku harus bertahan. Seperti nenek, Sarah mengepalkan tangannya. Jalan yang ditempuh neneknya puluhan tahun lalu, kini mulai ia tapaki. 2 bulan telah berlalu sejak Sarah bekerja di toko reparasi. Ia sudah terbiasa dengan perjalanan pulang pergi. Setiap pagi ia naik bus dari pinggiran Jakarta, dan malamnya pulang dengan KRL dan angkot. Hari itu juga merupakan perjalanan pulang yang biasa. Saat menuruni tangga, stasiun KRL Sarah bertabrakan dengan orang di depannya. Ia kehilangan keseimbangan. Kakinya meleset dan ia jatuh ke depan. Saat pandangannya mulai gelap, seseorang menarik lengannya. Tenaga yang kuat.
Sarah berhasil menjaga keseimbangannya dan mengangkat kepala. Seorang pria, terlihat berusia pertengahan 30-an. Rambutnya disisir rapi, matanya ramah setelahnya bersih. Pria itu menatapnya dengan cemas. "Mbak tidak apa-apa, pasti kaget ya." Suaranya juga lembut. Sarah mengangguk gugup. "Ia tidak apa-apa, terima kasih." Kakinya tidak apa-apa, tidak terkilir. Pria itu tampak tulus mengkhawatirkannya. Sarah mencoba memutar pergelangan kakinya. Untungnya tidak sakit. "Tidak apa-apa, terima kasih banyak." Sarah kembali berterima kasih. Pria itu akhirnya tersenyum lega. "Syukurlah, nama saya Dian. Saya desainer di sebuah perusahaan perhiasan." Mendengar kata perusahaan perhiasan, telinga Sarah menjadi tajam. Ternyata orang dari industri yang sama. Sarah pun memperkenalkan diri. "Saya Sarah. Saya dari toko emas di kampung baru pindah ke Jakarta." Mata Dian berbinar. "Oh begitu, saya juga di bidang perhiasan. Senang bertemu dengan Anda." Mereka akhirnya naik KRL bersama. Dian bertanya banyak hal pada Sarah. Di mana ia bekerja, pekerjaan apa yang ia lakukan, sudah berapa lama di bidang perhiasan. Sarah menjawab dengan jujur. Tentu saja, tanpa menyebutkan ijazah GEIA dan cerita neneknya. Dian mendengarkan cerita Sarah dengan serius. Tak ada sedikit pun raut meremehkan karena ia berasal dari toko emas di desa. "Mbak Sarah, kalau ada waktu mau minum kopi bersama?" tanya Dian hati-hati. Sarah ragu sejenak. Apa tidak apa-apa minum kopi dengan pria yang baru ia temui? Tapi tatapan Dian terlihat tulus. Sepertinya bukan orang jahat. Boleh. Begitulah pertemuan pertama mereka dimulai. Dian tidak membawa Sarah ke kafe mahal, tapi ke sebuah warung bakso di pinggir jalan. "Daripada ke tempat mahal di sini lebih enak kan?" kata Dian sambil memesan. Sarah tertawa. Selama tinggal di Menteng, ia tidak pernah datang ke tempat seperti ini. Satu suap bakso, rasa gurih dan pedas memenuhi mulutnya. Enak. "Iya kan, ini langganan saya." Dian tertawa lepas. Sarah menjadi semakin penasaran dengan pria ini. Sejak saat itu, mereka sering bertemu. 2 atau 3 kali seminggu setelah pulang kerja. Dian selalu mengajak kencan yang sederhana. Warung tenda sebagai ganti restoran mewah, jalan-jalan di sekitar GBK sebagai ganti bioskop. Sarah suka Dian yang seperti itu. Suatu hari, mereka sedang berjalan di sekitar GBK. Matahari terbenam. Semburat jingga memantul di danau buatan. Dian tiba-tiba berhenti. "Mbak Sarah, lihat itu." Dian menunjuk ke sebuah lapak pedagang kaki lima, menjual aksesoris yang berkilauan. Sebuah cincin perak menarik perhatian Sarah. Desainnya sederhana, tapi buatannya rapi. "Cincin itu bagus," kata Sarah tanpa sadar. Dian mengambil cincin itu. "Bagusnya di mana?" Sarah mengamati cincin itu lebih dekat. "Buatannya. Untuk memotong perak setipis ini dengan rapi butuh keahlian. Dan lihat bagian dalamnya. Biasanya produk murah bagian dalamnya kasar, tapi ini halus sekali." Setelah Sarah selesai menjelaskan, Dian ternganga. "Mbak Sarah, mata Anda untuk perhiasan benar-benar luar biasa. Saya desainer, tapi tidak bisa melihat sedetail itu." Sarah merasa malu. Sepertinya ia terlalu banyak bicara. "Ah, tidak. Cuma belajar sambil lalu di toko." "Tidak mungkin. Punya mata setajam itu tidak mudah." Dian tak henti-hentinya memuji. Wajah Sarah memerah. Pria ini tidak meremehkannya karena berasal dari toko emas desa. Sebaliknya, ia mengakui kemampuannya. Bagi Sarah itu sangat berarti, terlebih karena ia setiap hari diremehkan oleh bosnya. 3 bulan telah berlalu sejak mereka mulai berkencan. Hubungan mereka semakin dekat. Dian selalu baik hati. Ia menghibur Sarah saat sedih dan tertawa bersamanya saat senang. Suatu malam yang hujan,
Mereka berteduh di sebuah gazebo. Suara hujan mengetuk atap. Dian menggenggam erat tangan Sarah. Sarah. Suara Dian terdengar serius. Sarah mengangkat kepala menatapnya. Maukah kamu menikah denganku? Jantung Sarah serasa berhenti berdetak. Lamaran. Baru 3 bulan, tapi sudah dilamar. Rasanya terlalu cepat. Mas Dian ini terlalu tiba-tiba. Aku tahu, tapi aku yakin. Dian menatap lurus mata Sarah. Sarah, aku tidak peduli dengan pendidikan atau keluargamu. Aku tidak peduli kamu dari toko emas desa. Aku suka kamu apa adanya. Aku yakin bisa membuatmu bahagia seumur hidup. Air mata menggenang di mata Sarah. Apakah ini orang yang dimaksud neneknya? Orang yang melihat isinya, bukan kulitnya. Orang yang mencintainya apa adanya, bukan karena uang atau latar belakang. Tapi di sudut hatinya ada keraguan. 3 bulan adalah waktu yang sangat singkat. Ia belum bisa yakin apakah pria ini benar-benar tulus. Mas Dian beri aku waktu untuk berpikir. Dian mengangguk. Tentu, pikirkanlah pelan-pelan. Aku akan menunggu. Malam itu kembali ke kamar kosnya Sarah, menatap rintik hujan di luar jendela. Jantungnya berdebar. Senang sekaligus takut, ia mengeluarkan foto neneknya. Nenek apa ini orangnya? Foto neneknya hanya tersenyum tanpa menjawab. Sarah menghela napas. Ia belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, Dian adalah satu-satunya orang yang tidak pernah meremehkannya. Ia tidak memandangnya rendah karena berasal dari toko emas desa. Sebaliknya, ia memuji kemampuannya. Sarah berharap itu tulus, sangat berharap. Sarah memejamkan mata. Ia memutuskan untuk berpikir seminggu lagi, untuk melihat sedikit lebih lama apakah pria ini benar-benar tulus mencintainya. Hujan di luar terus turun. Seminggu telah berlalu sejak lamaran itu. Sarah akhirnya memutuskan untuk menerima pinangan Dian. Meskipun 3 bulan adalah waktu yang singkat, Dian tidak pernah sekalipun meremehkannya. Ia tidak memandang rendah latar belakangnya, bahkan mengakui kemampuannya. Bagi Sarah itu adalah hal yang paling berharga. Mas Dian, aku mau. Aku juga suka sama kamu. Mendengar jawaban Sarah, Dian tersenyum cerah. Ia menggenggam erat tangan Sarah. Terima kasih Sarah. Aku janji tidak akan membuatmu menyesal seumur hidup. Begitulah mereka bertunangan. Dian berkata akan mengenalkan Sarah pada ibunya. Sarah merasa tegang. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan calon ibu mertua. Ibuku mungkin agak sulit, tapi jangan khawatir. Aku akan jelaskan baik-baik, kata Dian menenangkan. Sarah mengangguk, tapi hatinya tetap cemas. Hari pertemuan keluarga tiba. Tempatnya adalah sebuah restoran mewah di Menteng. Sarah membuka lemari, tapi tak ada pakaian yang pantas. Semua pakaian bermereknya masih tersegel di brankas. Akhirnya ia mengenakan blus putih bersih dan rok hitam, sederhana tapi rapi. Saat memasuki restoran Dian, sudah melambaikan tangan. Di sebelahnya duduk seorang wanita. Usianya sudah lewat 60, tapi wajahnya terawat. Rambutnya disanggul rapi dan anting belian besar berkilau di telinganya. Jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya dan cincin rubi bersinar di jarinya. Karina, Ibu Dian. Sarah pernah dengar ia punya galeri perhiasan terkenal di Surabaya. Katanya, ia juga seorang ahli yang sering memberi seminar. Sarah menyapa dengan sopan. Selamat siang, Tante. Saya Sarah. Karina mengamatinya dari atas ke bawah. Tatapannya dingin. Pakaian sederhana Sarah, penampilannya yang tanpa aksesoris tas tangannya, yang terlihat murah. Sudut bibir Karina berkedut. Duduk, kata Karina dengan nada datar. Sarah terkejut tapi ia menyembunyikannya. Saat mereka duduk, seorang pelayan datang membawa menu. Karina bahkan tidak membukanya. Steak 3,
Anggurnya biar saya yang pilih. Setelah pelayan, pergi Karina menatap lurus ke arah Sarah. Jadi kamu kerja apa? Sarah menjawab dengan tenang. Saya bekerja di toko reparasi perhiasan tante. Sebelumnya di toko emas di kampung. Alis Karina berkedut. Toko emas di mana? Di pinggiran Tasikmalaya. Karina tertawa sinis. Suara tawa itu menusuk hati Sarah. Toko emas desa. Belajar apa di sana? Melebur emas menyambung cincin. Sarah menggertakkan giginya. Ia tidak menjawab. Rasanya sia-sia. Karina terus bertanya. Sekolah sampai mana? Sampai SMA tante. SMA? Suara Karina meninggi. Beberapa meja di sekitar mereka menoleh. Dian anakku lulusan universitas ternama. Lulus dengan predikat terbaik di jurusan desain. Dan dia mau menikah dengan lulusan SMA. Wajah Sarah memerah. Ia merasa malu dan terhina, tapi ia harus menahannya. Dian mencoba menengahi. Bu, pendidikan bukan segalanya. Sarah punya mata yang hebat untuk perhiasan. Karina menatap dingin anaknya. Diam, Dian. Orang tua bicara, jangan ikut campur. Dian terdiam. Melihat itu, hati Sarah mencelos. Di depan ibunya, Dian tak bisa berkata apa-apa. Karina kembali menatap Sarah. Orang tuamu kerja apa? Hati Sarah berdebar. Ia sudah menduga pertanyaan ini akan muncul. Sudah meninggal tante, waktu saya umur 5 tahun karena kecelakaan. Ekspresi Karina sedikit berubah, tapi bukan simpati. Justru terlihat semakin dingin. Lalu siapa yang membesarkanmu? Nenek saya. Nenek-nenekmu juga orang desa. Sarah ragu sejenak. Ia tidak bisa mengungkapkan identitas neneknya. Belum 1 tahun. Iya, beliau punya toko kecil di desa. Karina menghela napas. Helaan napas yang dibuat-buat. Seolah ia bertemu dengan orang paling malang di dunia. Lulusan SMA dari toko emas desa. Yatim piatu dibesarkan nenek. Ini spesifikasi menantu keluarga kami. Sarah mengepalkan tangannya. Kukunya menancap di telapak tangannya. Air mata menggenang, tapi ia menahannya. Ia merasa akan kalah jika menangis. Saat itu, makanan datang. Karina mengambil pisau dan garpu sambil melirik Sarah. Makan saja, pernah makan di tempat seperti ini? Sarah tidak menjawab. Ia memotong steak dan memasukkannya ke mulut. Dagingnya lumer di mulut tapi tak ada rasa. Menjelang akhir makan, Karina angkat bicara. Aku punya 1 syarat. Sarah mengangkat kepala. Kalian boleh menikah, tapi dalam 1 tahun kamu harus membuktikan kemampuanmu. Kemampuan menilai perhiasan etika di lingkungan sosialita kualitas sebagai menantu keluarga kami. Kalau tidak bisa, kalian cerai. Sarah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Calon mertua yang memberikan syarat cerai bahkan sebelum menikah. Tante itu, kalau tidak mau jangan menikah. Jujur saja aku menentangnya. Banyak wanita yang lebih baik untuk Dian. Sarah menatap Dian. Dian hanya menunduk. Ia tidak membela Sarah. Kekecewaan menyelimuti hati Sarah. Kenapa dia diam saja? Katanya dia mencintaiku. Mas Dian, kamu tidak mau bilang apa-apa? Tanya Sarah pelan. Dian mengangkat kepala. Matanya ragu. Sarah, ucapan ibu ada benarnya juga. 1 tahun kan cukup untuk membuktikan diri. Iya kan? Sarah kehilangan kata-kata. Dian bukan di pihaknya. Dia di pihak ibunya. Pertemuan selesai. Saat meninggalkan restoran, Karina berkata pada Sarah, "Oh ya, galeri saya di gedung di Menteng itu, saya punya saham di sana. Sudah 12 tahun saya di situ." Sarah mengangguk, tapi merasa ada yang aneh. Kalimat "punya saham di sana" terdengar ambigu. Bukan memiliki, tapi punya saham. Belakangan Sarah diam-diam memeriksanya. Ia mengecek sertifikat gedung di Menteng itu. Hasilnya mengejutkan. Pemilik gedung adalah sebuah perusahaan cangkang. Karina
hanyalah penyewa selama 12 tahun. Bukan pemilik tidak punya saham. Sarah tersenyum getir. Calon mertuanya hanya membual, berpura-pura sebagai pemilik gedung, padahal kenyataannya ia hanya penyewa yang membayar sewa bulanan. Orang yang luarnya mewah tapi dalamnya kosong. Malam itu, kembali ke kamar kosnya Sarah berbaring menatap langit-langit. Kejadian hari ini terus berputar di kepalanya. Tatapan merendahkan ibu mertuanya. Sikap diam-diam. Syarat 1 tahun yang menghina. Ia teringat neneknya. Neneknya yang diusir dari rumah mertua di usia 25 tahun. Diremehkan karena berasal dari desa. Apakah neneknya juga merasakan hal yang sama? Sarah tidak menangis. Sebaliknya, ia mengepalkan tangannya. 1 tahun. Baiklah, tunggu saja. Sarah bergumam. 1 tahun yang diberikan neneknya untuk mengenali ketulusan orang. Apakah Dian tulus orang seperti apa ibu mertuanya kini ia mulai melihatnya. Tapi masih terlalu dini untuk menyerah. Ia akan mengamati Dian sedikit lebih lama. Mungkin saja ia hanya begitu di depan ibunya. Sarah menenangkan dirinya dan memejamkan mata. Besok persiapan pernikahan akan dimulai. Kehidupan pernikahan yang berat telah menantinya. Pernikahan digelar secara sederhana. Tamu dari pihak Sarah nyaris tidak ada. Neneknya sudah tiada, orang tuanya juga. Hanya bosnya dan beberapa rekan kerja. Sebaliknya, dari pihak ibu mertuanya, tamu-tamu glamor berdatangan. Tokoh industri perhiasan pejabat dari Surabaya, pelanggan galeri. Selama acara Karina terus melirik ke arah kursi tamu Sarah yang kosong. Sarah tahu arti tatapan itu. Ejekan tanpa kata untuk menantu yang tak punya keluarga dan latar belakang. Setelah pernikahan tanpa bulan madu, kehidupan sebagai menantu dimulai. Sarah dan Dian tinggal di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Meskipun ibu mertuanya tinggal di Surabaya, ia datang ke Jakarta 3-4 kali seminggu untuk mengurus galerinya di Menteng. Dan setiap kali ia datang, penderitaan Sarah dimulai. Sebulan setelah menikah, Karina berkata pada Sarah, "Sarah, mulai besok kamu kerja di galeri." Sarah sempat berharap. Ia pikir ia bisa belajar lebih banyak tentang perhiasan, tapi itu hanya angan-angan. Keesokan harinya, di galeri tugas Sarah adalah bersih-bersih, mengepel lantai, mengelap etalase, membersihkan toilet. Ia tidak diizinkan menyentuh perhiasan. "Bu, saya juga mau belajar tentang perhiasan," kata Sarah hati-hati. Karina tertawa sinis. "Belajar? Memangnya di toko emas desa belajar apa? Jangan bicara di depan tamu. Bikin malu." Sarah menggigit bibirnya. Kemarahan memuncak, tapi ia menahannya. Masih ada sisa waktu 1 tahun. Ia harus menepati janjinya pada nenek. Hari-hari di galeri terasa panjang dan melelahkan. Dari jam 9 pagi sampai 7 malam, ia hanya membersihkan dan mengepak. Jika ada tamu, ia harus menyingkir. Penjelasan tentang perhiasan dilakukan oleh ibu mertuanya atau karyawan lain. Sarah hanya memindahkan kotak, melipat kertas kado, dan mengepel lantai. Suatu hari, Karina mengajak Sarah keluar. Katanya ada seminar tentang penilaian perhiasan, diadakan di sebuah hotel mewah. Sarah kembali berharap, mungkin kali ini ia bisa belajar sesuatu. Tiba di lokasi, wanita-wanita berpakaian mewah sudah berkumpul. Semuanya dari industri perhiasan. Karina menyapa mereka. "Oh, Bu Karina, lama tidak bertemu." "Mbak Karina, saya tidak sabar menunggu seminarnya." Ternyata Karina adalah pembicaranya. Alasan ia membawa Sarah pun terungkap. "Semuanya perkenalkan menantu saya. Dia dari toko emas desa, masih banyak kekurangan,
jadi sedang saya ajari. Tatapan semua orang tertuju pada Sarah, tatapan yang menusuk antara kasihan dan ejekan. Wah, Ibu Karina, sabar sekali ya, mengajari menantu sendiri. Sarah harus berdiri di sana dan tersenyum. Hatinya mendidih, tapi ia harus memasang senyum. Setelah seminar kembali ke rumah Sarah, masuk ke kamar mandi dan melihat cermin. Matanya memerah. Air mata yang ia tahan akhirnya tumpah. "Nenek, apa ini benar?" tanyanya pada bayangannya di cermin. Tak ada jawaban. Setelah 3 bulan menikah, Sarah mulai menyadari kondisi keuangan ibu mertuanya tidak sebaik yang terlihat. Bekerja di galeri membuatnya melihat banyak hal. Suatu hari, telepon galeri berdering. Sarah yang mengangkat. "Apa Bu Karina, ada sewa gedungnya sudah menunggak 3 bulan. Kalau tidak dilunasi bulan ini, kami akan ambil tindakan hukum." Sarah terkejut. Sewa menunggak 3 bulan, ibu mertuanya yang selalu membual punya saham di gedung itu ternyata tidak bisa membayar sewa tepat waktu. Bukan hanya itu, ia pernah melihat ibu mertuanya membeli tas bermerek di mall, tapi beberapa hari kemudian tas itu lenyap. Ternyata dikembalikan. Ia hanya memakainya di depan tamu, lalu mengembalikannya setelah acara selesai. Luarnya mewah, dalamnya kosong. Suatu akhir pekan, Sarah pergi ke rumah mertuanya di Surabaya. Ibu mertuanya memintanya membantu merapikan dokumen. Dokumen-dokumen lama menumpuk di gudang. Saat merapikan sebuah kotak tangan Sarah berhenti. Sebuah amplop tua menarik perhatiannya. Akta nikah ibu mertuanya. Sarah iseng membukanya. Matanya membelalak. Di kolom nama sebelum menikah tertulis Karina Pertiwi. Karina. Nama itu terasa familiar. Ia mencoba mengingat di mana ia pernah melihatnya. Lalu, ia teringat album foto neneknya. Foto bersama karyawan toko emas Cikini tahun 1985. Nama-nama yang tertulis di belakangnya. Ratna, Marni, Karina. Jangan-jangan jantung Sarah berdebar kencang. Ibu mertuanya adalah karyawan di toko emas neneknya 40 tahun yang lalu. Mungkinkah? Tapi ia tidak bisa yakin. Nama Karina cukup umum. Bisa jadi orang lain. Sarah mengembalikan akta nikah itu ke tempatnya. Ia akan memeriksanya lagi nanti. Lebaran tiba. Sarah harus merayakannya di rumah mertua. Kerabat ibu mertuanya berkumpul di rumah Surabaya. Lebih dari 20 orang. Sejak pagi, Sarah bekerja di dapur, menggoreng, menumis, merebus daging. Ibu mertua dan kerabat lainnya duduk di ruang tamu mengobrol. Saat makan siang, Karina memanggilnya. "Sarah, sini beri salam." Sarah masih dengan celemek pergi ke ruang tamu. Semua mata tertuju padanya. "Ini menantu saya dari toko emas di desa di Tasikmalaya." Terdengar bisik-bisik. "Toko emas, kerja apa di sana? Lulusan apa?" "SMA," jawab Karina menggantikannya. Ada nada ejekan dalam suaranya. "Oh, lulusan SMA zaman, sekarang masih ada ya?" Kerabatnya terkikik. Wajah Sarah terasa panas. "Tapi cantik sih, mungkin Dian jatuh cinta karena wajahnya saja." "Memangnya lulusan toko emas ngerti perhiasan?" Tawa meledak. Sarah mengepalkan tangannya. Tapi ia harus tersenyum. Ia tidak bisa marah di depan keluarga besar saat lebaran. Malamnya setelah tamu pulang, Sarah sedang mencuci piring. Dian masuk ke dapur. "Sayang, capek ya hari ini?" Sarah mengangguk. Ia berharap Dian akan menghiburnya. Tapi yang keluar dari mulut Dian justru sebaliknya. "Tapi kamu juga harus berusaha sedikit." Ucapan ibu kan tidak salah. Sarah nyaris menjatuhkan piring di tangannya. "Apa katamu? Kamu kan memang lulusan SMA, memang kerja di toko emas." Ibu tidak bohong. Sarah menatap suaminya. Tidak percaya.
Apakah ini pria yang sama yang melamarnya 3 bulan lalu, yang bilang pendidikan dan keluarga tidak penting? Kamu? Ngomong apa? Jangan marah. Aku cuma mau kamu lebih berusaha, supaya ibu senang. Sarah kehilangan kata-kata. Kemarahan dan pengkhianatan menyelimutinya. Tapi ia tidak mau bertengkar. Baiklah, jawabnya singkat dan melanjutkan mencuci piring. Tangannya gemetar. Air mata menggenang tapi ia menahannya. Malam itu, Sarah tidak bisa tidur. Ia menatap suaminya yang mendengkur di sebelahnya. Dia bukan di pihakku. Sekarang ia yakin. Sarah diam-diam bangkit dan pergi ke ruang tamu. Ia teringat neneknya. Apakah neneknya juga begini? Merasa kesepian saat diusir dari rumah mertua. Di usia 25 tahun, keputusasaan karena tak ada yang membelanya. Sarah mengepalkan tangannya. Aku harus bertahan. Belum 1 tahun. Ini adalah waktu yang diberikan neneknya untuk memastikan ketulusan orang. Kini hampir semuanya terbukti. Dian tidak tulus, apalagi ibu mertuanya. Tapi ia akan menunggu sedikit lebih lama. Siapa tahu manusia bisa berubah. Nenek aku akan bertahan sedikit lebih lama lagi, bisiknya. 6 bulan telah berlalu. Musim berganti dan hati Sarah semakin membeku. Dian telah berubah total. Kebaikan hatinya saat pacaran telah lenyap. Jalan-jalan sore, makan bakso, bersama semua tinggal kenangan. Mas, malam ini makan malam bareng yuk. Sibuk, banyak kerjaan. Lembur Dian semakin sering. 3-4 kali seminggu, ia baru pulang lewat jam 10 malam. Sarah makan malam sendirian, nonton TV sendirian, tidur sendirian. Suatu hari ada acara tahunan di kantor Dian, acara yang mengundang pasangan. Sarah pun ikut, diadakan di sebuah restoran mewah. Dian memperkenalkan Sarah pada rekan-rekannya. Ini istri Mas Dian ya, cantik sekali. Kenalan di mana? Kami kebetulan bertemu di stasiun KRL, jawab Sarah sambil tersenyum. Wah, romantis. Istrinya kerja di mana? Sarah ragu sejenak. Akhirnya ia berkata jujur. Saya di toko reparasi perhiasan. Dulu di toko emas di kampung. Suasana mendadak hening. Ekspresi rekan-rekan Dian berubah. Seseorang berbisik, lulusan SMA kali ya? Terdengar tawa kecil. Wajah Sarah memerah. Ia menatap Dian. Dian diam saja. Bahkan ia sedikit menjauh dari Sarah. Di mobil dalam perjalanan pulang, Dian angkat bicara. Aku malu sekali gara-gara kamu. Apa? Kenapa harus cerita soal toko emas? Bilang saja freelance atau apa, kan bisa. Hati Sarah mencelos. Jadi aku harus bohong. Bukan bohong, tapi bicara yang pantas. Jaga juga nama baikku. Sarah terdiam. Dulu saat melamar, apa yang dia katakan? Pendidikan dan keluarga tidak penting. Semuanya bohong. Sejak hari itu Sarah mulai mengamati Dian. Ada yang aneh. Lemburnya terlalu sering dan di rumah ia hanya menatap ponsel. Jika ada pesan masuk, ia menyembunyikan layarnya. Suatu malam saat Dian mandi Sarah melihat jaket suaminya di sofa. Ia mencium aroma aneh. Parfum wanita. Bukan parfumnya. Beberapa hari kemudian, Dian kembali lembur. Sarah pura-pura tidur. Saat Dian di kamar mandi, Sarah mengambil ponsel suaminya. Ia tahu, kata sandinya tanggal pernikahan mereka. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi pesan. Nama teratas adalah Shinta. Sarah pernah bertemu dengannya. Desainer di kantor Dian. Wanita, lulusan universitas ternama, dan pernah belajar di Eropa. Sarah membaca percakapan mereka. Shinta, Mas Dian malam ini menyenangkan sekali. Dian, aku juga. Kalau sama kamu, waktu cepat sekali berlalu. Shinta, bersama Mas Dian rasanya kelasku jadi naik. Dian, kamu yang kelasnya tinggi, Shin. Tangan Sarah gemetar. Pandangannya kabur. Ia tidak sanggup membaca lebih lanjut. Ia mengembalikan ponsel itu
dan kembali ke tempat tidur. Menangis tanpa suara di balik selimut. Pengkhianatan. Keesokan paginya, Sarah bertanya seolah tak terjadi apa-apa. "Mas, kenapa lembur terus akhir-akhir ini?" "Proyek lagi sibuk. Akhir tahun," jawab Dian. "Setiap hari akan selarut ini." Mata Dian menjadi dingin. "Kamu curiga sama aku?" "Bukan, cuma tanya. Cuma karena banyak kerjaan. Jangan berpikir yang tidak-tidak." Dian pergi kerja dengan kesal. Sarah tahu suaminya berselingkuh. Ia memutuskan untuk mengumpulkan bukti. Seminggu kemudian, Dian kembali bilang lembur. Kali ini Sarah tidak tinggal diam. Setelah Dian berangkat, ia menyusul. Ia menunggu di dekat kantor Dian. Pukul 7 malam, Dian keluar. Tidak sendirian. Bersama Shinta. Mereka berjalan berdampingan mengobrol. Sarah mengikuti dari jauh. Mereka masuk ke sebuah restoran Italia. Sarah mengintip dari jendela. Dian dan Shinta duduk berhadapan, tertawa sambil bersulang. Dian memegang tangan Shinta. Shinta menyandarkan kepalanya di bahu Dian. Sarah mengeluarkan ponsel dan memotret. Tangannya gemetar, tapi ia menahannya. Ia butuh bukti. Beberapa hari kemudian, ibu mertuanya datang ke Jakarta, mampir ke rumah mereka. Saat Sarah membuka pintu, ia terkejut. Ibu mertuanya tidak sendirian. Di sebelahnya ada Shinta. "Sarah, kenalkan, ini Shinta, rekan kerja Dian," kata Karina. Shinta tersenyum. "Halo Mbak, saya Shinta. Sering dengar cerita tentang Mbak dari Mas Dian." Sarah memaksakan senyum. "Halo, silakan masuk." Di ruang tamu, Karina mulai memuji Shinta. Shinta ini lulusan universitas ternama, sampai sekolah di Eropa. Keluarganya juga baik-baik. Ayahnya direktur di perusahaan besar. Beruntung sekali Dian punya teman seperti ini. Karina melirik Sarah. "Andai saja wanita seperti ini yang jadi menantuku." Tangan Sarah gemetar. Cangkir teh yang ia pegang bergetak. "Bu, saya siapkan buah dulu." Sarah lari ke dapur, jantungnya berdebar kencang. Ibu mertuanya membawa selingkuhan suaminya ke rumah. Entah sengaja atau tidak, keduanya sama-sama mengerikan. Dari dapur terdengar tawa dari ruang tamu. "Sarah, tolong buatkan kopi lagi." Sarah membawakan kopi, melayani seperti pelayan. Shinta menatapnya sambil tersenyum. Senyum yang terasa seperti ejekan. Setelah mereka pergi, Sarah duduk sendirian. Suaminya berselingkuh. Ibu mertuanya lebih menyukai wanita itu. Ia bukan siapa-siapa di rumah ini. Tapi Sarah tidak menangis. Ia mengeluarkan ponsel dan melihat foto-foto yang ia simpan di cloud. Bukti sudah cukup. Ia harus bersabar sedikit lagi. Saatnya tiba, ia akan mengungkap segalanya. "Tunggu saja. Akan kubalas semuanya," gumamnya. Matanya bersinar dingin. 8 bulan menikah. Di sela-sela pekerjaan di galeri dan rumah Sarah, diam-diam membuat sketsa desain perhiasan. Itu hobinya sejak kecil. Tumbuh di samping neneknya, ide-ide desain selalu muncul di kepalanya. Setiap malam, ia duduk di meja kecilnya menggambar. Kalung berlian anting, safir, cincin, zamrud. Di setiap sketsa, ia selalu menulis tanggal dan tanda tangan. Kebiasaan yang diajarkan neneknya. "Karyamu harus selalu ada nama dan tanggalnya, supaya kalau ada yang mencuri, kamu bisa membuktikannya." Suatu malam, Dian pulang lebih awal. Ia melihat Sarah sedang menggambar. "Apa ini?" "Hobi saja. Desain perhiasan." Dian membolak-balik buku sketsa itu. Matanya berbinar. "Kamu yang gambar ini?" "Iya, suka dari kecil." Pandangan Dian berhenti pada desain terakhir. Bros berlian berbentuk sayap kupu-kupu. Desain yang sangat indah. "Ini bagus," gumam Dian. Sarah senang. Ini pertama kalinya suaminya memuji. "Makasih, Mas.
kan juga desainer, bisa kasih saran. Iya nanti. Dian menjawab sekenanya dan masuk ke kamar. Keesokan paginya, buku sketsa itu hilang. Sarah mencarinya ke seluruh rumah, tapi tidak ada. Jangan-jangan ia mencoba menepis pikiran buruk. 2 minggu kemudian, saat melihat media sosial, Sarah tertegun. Postingan dari Shinta. Karya terbaru, bros berlian yang terinspirasi dari sayap kupu-kupu. Desainnya sama persis. Desain bros sayap kupu-kupu miliknya. Komentar pujian membanjiri. Desainer Shinta memang jenius. Lulusan Eropa memang beda kelasnya. Tangan Sarah gemetar. Kemarahan memuncak. Mereka mencuri desainku. Dian yang mengambil buku sketsaku dan memberikannya pada wanita itu. Malamnya saat Dian pulang, Sarah langsung menanyainya. Mas, buku sketsaku di mana? Dian menghindari tatapan. Tidak tahu. Jangan bohong. Kenapa desainku ada di media sosial Shinta? Dian terdiam sejenak. Lalu ia tertawa sinis. Memangnya itu desainmu? Apa buktinya? Lulusan toko emas sepertimu bisa membuat desain seperti itu. Sarah tidak percaya. Apa katamu? Shinta itu desainer profesional lulusan Eropa. Kamu cuma lulusan SMA dari desa. Siapapun akan percaya itu karyanya. Dian meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Sarah gemetar karena marah dan dikhianati. Beberapa hari kemudian, di galeri Karina berkata, Sarah lihat desain Shinta bros kupu-kupu itu. Hebat ya? Bu, itu desain saya. Karina tertawa. Apa katamu desainmu Shinta itu tidak perlu mencuri? Dia punya kemampuan. Saya punya sketsa aslinya, Bu. Lengkap dengan tanggal dan tanda tangan. Itu bisa saja kamu gambar belakangan dan tanggalnya dimanipulasikan, Sarah. Inilah yang namanya bakat. Belajarlah dari Shinta. Jangan iri. Sarah tidak berkata apa-apa lagi. Sia-sia. Malam itu, ia memeriksa sisa sketsa di laci. Untungnya, hanya beberapa halaman terakhir yang hilang, termasuk sketsa awal bros kupu-kupu itu, lengkap dengan tanggal dan tanda tangan. Sarah memutuskan untuk mengesahkan sketsa-sketsa itu di kantor notaris. Kini, ia punya bukti hukum. Ia kembali membuka album foto neneknya. Foto karyawan tahun 1985. Ia mengamati lagi wajah-wajah itu. Salah satunya seorang wanita muda dengan tatapan tajam. Ia membandingkannya dengan foto pernikahan ibu mertuanya. Sama, orang yang sama. Di belakang foto tertulis nama Karina. Ibu mertuanya Karina adalah karyawan di toko emas neneknya 40 tahun yang lalu. Fakta yang ia sembunyikan selama ini. Ibu mertua yang meremehkannya sebagai lulusan toko emas desa, ternyata dirinya sendiri juga berasal dari sana. Sungguh ironis. 10 bulan menikah, Sarah memutuskan tidak akan diam lagi. Bukti perselingkuhan ada. Bukti pencurian desain ada. Masa lalu, ibu mertuanya terungkap. Semua kepingan puzzle telah menyatu. Nenek sekarang, aku mengerti gumamnya. Orang-orang ini tidak tulus. Mereka tidak pernah mencintaiku. Ia tidak menangis lagi. Ia mengambil ponsel dan menelepon tim hukum Ratna Holdings, perusahaan peninggalan neneknya. Halo, ini Sarah Wijaya. Iya CEO, tolong jadwalkan rapat mendadak. Suaranya tenang tapi tegas. Ini bukan lagi menantu yang penurut. Saatnya merebut kembali dirinya yang sesungguhnya. 10 bulan kemudian, Sarah kembali ke penthouse-nya di Menteng. Ia membuka brankas. Tas-tas mewah, koleksi perhiasan, dan sertifikat GIA. Saatnya mengeluarkan ini, gumamnya. Ia mengenakan setelan Chanel hitam pemberian neneknya. Di depan cermin yang berdiri bukan lagi menantu lugu, tapi wanita dengan tatapan tajam dan dingin. Sarah Wijaya yang sesungguhnya telah kembali.
Ia menelepon tim hukumnya. "Halo, ini CEO Sarah Wijaya. Jadwalkan rapat sore ini. Agendanya gedung di Menteng." Pukul 2 siang di ruang rapat Ratna Holdings, Sarah duduk di kursi utama. Di hadapannya, tim hukum dan pengacara duduk dengan hormat. Langsung ke intinya, laporkan status gedung di Menteng. Gedung tersebut atas nama perusahaan Cangkang, tapi pemilik sebenarnya adalah Ratna Holdings. Galeri Karina adalah penyewa di lantai 1-3, sudah 12 tahun. Hak perpanjangan sewa sudah habis setelah 10 tahun. Kita bisa menolak perpanjangan secara hukum. Bagus, siapkan rencana renovasi total. Kirimkan surat perintah pengosongan dalam 6 bulan kepada penyewa saat ini. Alasan hukum renovasi gedung. Tim hukum mencatat, kami akan kirimkan somasi. Satu lagi, Sarah mengeluarkan foto kalung yang dijual di galeri ibu mertuanya. Kalung ini dijual sebagai berlian alami, tapi ada kemungkinan ini berlian sintetis. Tolong selidiki di laboratorium. Jika terbukti ini pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata pengacara. Kumpulkan bukti dulu. Cari juga data pelanggan yang mungkin dirugikan. Sarah mengeluarkan bukti berikutnya. Foto-foto perselingkuhan Dian dan Shinta. Ini bukti perselingkuhan suami saya. Siapkan gugatan cerai. Mata kepala tim hukum membelalak, tapi ia cepat-cepat mengangguk. Tuntutan tunjangan berapa, Bu? 500 juta rupiah. Dan ini juga. Sarah mengeluarkan sketsa yang sudah disahkan notaris. Desain saya dicuri. Tanggal pengesahan sketsa saya 2 minggu lebih awal dari postingan media sosial desainer bernama Shinta. Tuntut ganti rugi perdata. Para pengacara menatapnya dengan kagum. Rencana yang matang dan dingin. 3 hari kemudian, di Galeri Menteng, seorang kurir mengantarkan somasi untuk Karina. Wajahnya memucat saat membaca isinya. Perintah pengosongan dalam 6 bulan. Dunianya runtuh. Ia mencoba menelepon pemilik gedung, tapi tidak bisa. Di saat yang sama, di apartemen Dian menerima surat dari pengadilan agama. Gugatan cerai. Terlampir foto-foto perselingkuhannya. Ia berkeringat dingin. Sarah tahu segalanya. Ia mencoba menelepon Sarah, tapi tidak diangkat. Di penthouse-nya, Sarah menatap ponselnya yang terus berdering. Nama Dian muncul di layar. Ia tersenyum dingin. Semuanya sudah terlambat. Minggu depan ada konferensi industri perhiasan. Dihadiri 300 tokoh penting. Di sana, Sarah akan mengungkap segalanya. Di Jakarta Convention Center, konferensi industri perhiasan Indonesia digelar. Karina dan Dian juga hadir. Acara utamanya adalah pidato dari pemimpin generasi baru. Pembawa acara naik ke atas panggung. Sekarang, acara puncak kita. Pembicara hari ini adalah pewaris tunggal dari legenda industri perhiasan almarhumah Ibu Ratna, sekaligus CEO dari Ratna Holdings. Beliau adalah pemegang sertifikat GIA Gemologis Ibu Sarah Wijaya, seorang wanita berjalan ke atas panggung. Setelan Chanel hitam langkah yang percaya diri. Wajahnya muncul di layar besar. Wajah Karina memucat pasi. Itu Sarah, menantunya. Selamat siang. Suara Sarah terdengar tenang dan berwibawa. Saya Sarah Wijaya, gemologis, bersertifikat GIA dan cucu tunggal dari almarhumah Ibu Ratna, CEO Ratna Holdings. Para hadirin terkejut. Selama setahun terakhir, saya menyembunyikan identitas saya. Ini adalah wasiat nenek saya, agar saya bisa menemukan orang yang tulus mencintai saya apa adanya. Sarah berhenti sejenak matanya, bertemu dengan mata Karina. Ia tersenyum dingin. Jadi, saya hidup sebagai pengrajin dari toko emas desa, lulusan SMA. Dan hasilnya sangat menyedihkan. Saya diremehkan,
karena pendidikan saya dihina karena latar belakang saya. Tapi saya sadar nilai sejati sebuah permata tidak terletak pada karatnya, tapi pada kilau di mata orang yang mengakuinya. Sarah menampilkan foto-foto lama di layar. Foto neneknya memulai bisnis dari nol. Lalu muncul foto karyawan toko emas tahun 1985. Sarah tidak berkata apa-apa. Nama-nama di belakang foto terpampang jelas, Ratna, Marni, Karina. Para sesepuh industri di barisan depan mulai berbisik. Itu Karina yang difoto. Bukankah itu Ibu Karina pemilik galeri dari Surabaya? Jadi dia dulu karyawan di toko emas Cikini. Wajah Karina memerah padam. Rahasia 40 tahunnya terbongkar. 2 minggu setelah konferensi di sebuah lelang perhiasan langka, sorotan utamanya adalah berlian pink 5 karat. Berlian yang selalu diidamkan Karina. Lelang dimulai dari 20 miliar rupiah. Harga terus meroket. 25 miliar, 30 miliar. Karina tidak bisa ikut. Keuangannya sedang sulit. Terjual dengan harga 50 miliar rupiah. Pemenangnya berdiri. Seorang wanita berbalut setelan hitam. Sarah. Di saat yang sama, berita buruk lain menimpa Karina. Terbukti ia menjual berlian sintetis sebagai berlian alami. Badan Perlindungan Konsumen Nasional memulai penyelidikan. Reputasinya hancur, galerinya harus ditutup, dan masa lalunya sebagai karyawan toko emas menjadi buah bibir. Di pengadilan, Sarah memenangkan gugatan cerai dengan tunjangan 500 juta rupiah. Dalam kasus perdata, terbukti Dian dan Shinta mencuri desainnya. Mereka dihukum membayar ganti rugi 500 juta rupiah. Dian dan Shinta dipecat dari pekerjaan mereka dan karier mereka hancur. Karina akhirnya kembali ke Surabaya bangkrut dan dipermalukan. 2 tahun kemudian, sebuah acara peresmian digelar di Cikini. Yayasan Pengrajin Perempuan Ratna. Sebuah yayasan yang didirikan Sarah untuk mendukung para pengrajin perempuan yang tidak memiliki kesempatan karena latar belakang dan pendidikan. Di atas panggung, Sarah berpidato. Di sampingnya, foto neneknya tersenyum cerah. Nenek saya, Ibu Ratna, didiskriminasi karena dianggap sebagai gadis desa tak berpendidikan. Tapi beliau tidak menyerah. Saya juga mengalami hal serupa. Tapi saya sadar nilai seseorang tidak ditentukan oleh ijazah atau latar belakang. Nilai sejati ada di dalam cahaya diri, kerja keras, semangat, dan ketulusan. Nenek saya berkata, nilai sejati permata bersinar di mata orang yang mengakuinya. Manusia juga begitu. Yayasan ini ada untuk menemukan permata-permata tersembunyi itu dan membantu mereka bersinar. Tepuk tangan membahana setelah acara Sarah berdiri sendirian di atap gedung yayasan, menatap pemandangan Cikini tempat neneknya memulai segalanya. Nenek aku baik-baik saja sekarang, bisiknya. Aku sudah tahu apa yang benar-benar berharga. Aku sekarang bisa melihat orang seperti melihat permata. Melihat nilai sejati di dalamnya. Ia mengeluarkan berlian pink dari sakunya, berkilauan di bawah sinar matahari. Ini akan kuletakkan di depan fotomu, Nek. Berlian pink kesukaanmu. Ia tersenyum. Air mata menggenang, tapi bukan air mata kesedihan. Nenek aku akan hidup dengan baik, kuat sepertimu, hangat sepertimu. Dan aku juga akan menjadi orang yang bisa melihat cahaya dalam diri orang lain. Cahaya sejati tidak akan pernah padam. Itulah kebenaran yang dibuktikan oleh kehidupan neneknya. Dan kini Sarah akan meneruskan cahaya itu. Di bawah langit Jakarta, kisah baru Sarah telah dimulai. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda boleh mampir lagi ke sini sesekali.
Jika ada waktu, tinggalkan satu kalimat hangat untuk tokoh utama dalam cerita ini. Mungkin hati itu akan membuat hari esok seseorang menjadi lebih kuat. Saya dengan tulus mendoakan hari ini dan hari esok Anda. Di sini adalah suara hati. Terima kasih. 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 Terima kasih.